Shalom, selamat pagi anak-anak Sekolah Tanda Bangsa. Selamat pagi juga bagi para orang tua murid yang menemani anak-anak belajar. Selamat pagi juga kepada Bapak, Ibu, Guru, dan staf Sekolah Tanda Bangsa. Apa kabar kita semuanya? Ya, luar biasa. Tetap diberkati Tuhan dengan kebaikan, sukacita, damai sejahtera, dan juga kesehatan. Baik, hari ini kita mau sama-sama belajar dari firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mau sama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan berikan kepada kami hikmat, pengertian, kecerdasan, supaya kami bisa mengerti firman dan kami bisa melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu. Dan dibuatlah setiap hidup kami mencintai Engkau sepanjang hari dan sampai selama-lamanya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Matius 20 ayat 29 sampai 34. Nah, nanti Ibu Karo akan ambil satu ayat sebagai ayat emas kita, yaitu Matius 20 ayat 34. Ibu bacakan ya. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka. Dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Dia. Nah, anak-anak, kisah ini menceritakan tentang Tuhan Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Nah, waktu itu Tuhan Yesus baru keluar dari Yeriko sama murid-muridnya. Kan Tuhan Yesus melakukan pelayanan ke kota, ke desa, ke tempat yang lain ya, untuk menyampaikan kabar terbaik, kabar sukacita, damai sejahtera. Nah, kita tahu kalau Tuhan Yesus pergi ke setiap desa, setiap tempat, itu pasti banyak orang yang mengikuti dan itu berbondong-bondong. Nah, di tempat itu ternyata ada 2 orang yang buta. Mereka mendengar, katanya ada yang namanya Yesus yang akan datang. Lalu dia bisa menyembuhkan sakit. Orang sakit ya, orang buta, orang bisu, yang lumpuh. Mereka pernah mendengarkan hal itu. Nah, lalu ketika mereka berdua ya, mereka 2 ini mendengarkan bahwa banyak orang berbondong-bondong dan menyebutkan Yesus, Yesus, mungkin seperti itu ya. Lalu mereka ikut memanggil. Mereka dikatakan sini mereka berseru, Yesus, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Lalu orang sana, hus, diam kamu, ngapain? Panggil-panggil, kamu di situ aja. Ini mereka mau pergi. Nah, begitu ditegur semakin keras lagi dia berteriak, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Lalu Tuhan Yesus berhenti. Tidak melangkah ya, berhenti, lalu berpaling melihat. Nah, lalu melihat, lalu tergeraklah Tuhan oleh belas kasihan. Nah, apa yang membuat Tuhan Yesus tergerak? Hati Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Nah, kita lihat ya, 2 orang buta ini mereka tidak bisa melihat ya. Itu sama seperti kondisi kita sekarang kalau kita tidak bisa melihat Tuhan secara rohani ya. Nah, mereka tidak bisa melihat tapi mereka berseru pada Tuhan. Mereka memiliki hati yang sungguh-sungguh ingin bertemu dengan Tuhan, meminta kesembuhan, meminta kesehatan. Nah, lalu Tuhan Yesus dikatakan tergerak oleh belas kasihan. Belas kasihannya Tuhan di sini ada tindakannya itu menyembuhkan. Sampai Tuhan mengatakan, apa yang kamu inginkan aku perbuat? Nah, mereka bilang, Tuhan, kami ingin melihat. Lalu Tuhan Yesus menjamah mata mereka dan mereka menjadi sembuh dan mereka mengikuti Tuhan. Nah, anak-anak, kita belajar sikap seperti 2 orang buta ini. Mereka tahu bahwa Tuhan itu penyembuh mereka. Lalu mereka datang kepada Tuhan. Sama seperti kita hari-hari ini, kalau kita memiliki masalah,
kita datang kepada Tuhan. Kita berteriak kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Sampai Tuhan Yesus berpaling kepada kita. Kita berharap bahwa hati Tuhan Yesus tergerak kepada kita. Tergerak kepada seruan kita. Nah, karena dua orang buta ini, mereka bisa membuat Tuhan Yesus berpaling dan menyembuhkan. Nah, sikap yang mereka lakukan yaitu pertama, mereka itu kesungguhan hati datang kepada Tuhan, mencari lebih, ya, mencari terus siapa penyembuh mereka, dan ketika mereka bertemu, mereka dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, sikap hati mereka itu tidak sombong, ya. Apa yang bisa disombongkan mereka, ya, tapi mereka dengan rendah hati datang kepada Tuhan. Nah, tidak hanya sampai situ, ketika Tuhan menyembuhkan, mereka mengikuti Tuhan. Jadi ada langkah-langkah yang mereka lakukan. Ketika mereka disembuhkan, mereka tidak langsung dadah Tuhan, terima kasih, enggak. Tapi mereka mengikuti Tuhan. Nah, demikian kita juga seperti itu. Kita datang kepada Tuhan, membawa segala masalah kita serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan tergerak dan memberkati. Nah, contoh, kadang kita ingin nilai yang bagus, ya. Kita datang pada Tuhan, Tuhan, aku mau nilai yang bagus. Nah, Tuhan tergerak oleh belas kasihan dan ingin memberkati. Ketika Tuhan ingin memberkati, kita lupa. Ketika saat kita berdoa begitu, kita ingatnya, aduh nanti gameku apa ya? Oh nanti gini. Nah, Tuhan jadi berhenti, gak sempat memberkati. Lalu ingat lagi, Tuhan, tolong Tuhan, aku mau supaya aku sekolah tatap muka. Aku sudah bosan Tuhan, tolong Tuhan, aku ingin ke sekolah. Begitu Tuhan mau memberkati, ingat lagi, nanti juga gini, males juga gini. Nah, jadi ada penghalang. Nah, Tuhan memberkati, jadi belum sempat memberkati karena kita sudah batasi lagi. Nah, anak-anak miliki sikap seperti dua orang buta itu. Jadi mereka datang kepada Tuhan, mereka terus berharap pada Tuhan, lalu tetap mengikuti Tuhan. Nah, bagaimana cara kita mengikuti Tuhan? Datang setiap hari kepada Tuhan, berdoa, muji Tuhan, menyembah Tuhan, dan tetap membaca firman Tuhan. Ya, mau sikap seperti dua orang buta tersebut? Ya, kalau juga mau setiap ada masalah, kalau mau datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, maka Tuhan berpaling dan mendengar dan memberkati. Oke? Yuk, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami sudah belajar memiliki sikap hati seperti dua orang buta, di mana ketika mereka bertemu kepada Engkau Tuhan, dan Kau menyembuhkan mereka, dan mereka mengikuti Engkau. Kami mau menjadi seperti itu Tuhan. Kami mau berseru kepada Engkau, dan Kau mendengarkan kami, Kau menjamah setiap kami, dan kami mengikuti Engkau Tuhan, sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang meneguhkan kami, supaya kami terus berada di dalam jalan-jalan-Nya Tuhan. Tuhan, hari ini hamba berdoa buat setiap anak-anak yang akan belajar, berkati setiap mereka, berkati setiap tugas-tugas mereka. Engkau terus yang membuat mereka semakin giat, semakin bersemangat dan rajin mengikuti pembelajaran. Dan kami juga berdoa Tuhan buat papa mama yang bekerja, berkati setiap usaha mereka, pekerjaan mereka, keluar masuk mereka diberkati, perlindungan darah Yesus ada pada setiap mereka. Kami juga mau berdoa buat Bapak, Ibu guru dan staf Sekolah Taruna Bangsa. Diberkatilah setiap pekerjaan kami Tuhan, karena Engkau Tuhan yang membuat setiap apa yang kami lakukan berhasil. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita sudah selesai renungan. Ibu harap kita semua melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Selamat belajar. God bless you.